Halo, perkenalkan nama saya Suci Aulia Ramadhani. Saya Abel Safitra Aulia. Saya Zahra Abel Febilia. Saya Abdul Wahid. Saya Asri Ayu Pratiwi. Definisi biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah perhitungan biaya di mana kita harus mengoptimalkan produksi dengan keterbatasan faktor produksi yang tidak bisa ditambah tersebut. Bayangkan kalian memiliki sebuah pabrik roti kecil. Di pabrik ini ada beberapa faktor produksi seperti oven, yakni peralatan ruangan pabrik seperti bangunan, para pekerja, bahan baku seperti tepung, telur, dan lain-lain. Nah, dalam jangka pendek, ada faktor produksi yang sifatnya tetap atau tidak bisa dengan mudah ditambah. Misalnya, kita tidak bisa tiba-tiba menambah ukuran bangunan pabrik. Kita tidak bisa langsung menambah jumlah oven karena butuh investasi besar. Ini yang dimaksud bahwa sebagian faktor produksi tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Yang bisa kita tambah dalam jangka pendek hanyalah jumlah pekerja dan jumlah bahan baku. Jenis-jenis biaya produksi jangka pendek. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost. Ini biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya, sewa tempat harus dibayar tiap bulan. Misalnya, sewa tempat 2 juta rupiah per bulan. Mau bikin kue 100 kue atau 1000 kue tetap bayar 2 juta rupiah. 2. Biaya berubah, variable cost. Biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Contohnya, tepung, telur, mentega. Makin banyak kue, makin banyak bahan yang dibeli. Kalau kita bikin 100 kue, perlu 500.000 rupiah untuk bahan. Kalau bikin 200 kue, perlu 1 juta rupiah. Nah, yang penting diingat, biaya tetap itu seperti komitmen yang harus dibayar rutin. Biaya berubah itu fleksibel, naik turun sesuai produksi. Cakupan biaya produksi jangka pendek. 1. Biaya produksi rata-rata. Yang pertama, biaya total rata-rata, average total cost (ATC). Kedua, biaya total rata-rata, average fixed cost (AFC). Ketiga, biaya berubah rata-rata, average variable cost (AFC). Keempat, biaya produksi marginal, marginal cost (MC). Kedua, biaya total dan jenis-jenis. Pertama, biaya total cost (TC). Kedua, biaya total fixed cost (TFC). Ketiga, biaya berubah total variable cost (TFC). Ketiga, biaya rata-rata dan marginal. Pertama, biaya tetap rata-rata (FC). Kedua, biaya total rata-rata average total cost (AC). Ketiga, biaya marginal cost (MC). Bentuk-bentuk kurva biaya jangka pendek. Yang pertama itu ada kurva biaya total. Ini merupakan grafik yang menggambarkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu output. Nah, definisinya yaitu biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, mengoperasikan, atau memperoleh suatu barang atau layanan. Biaya total dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ada kurva TFC atau Total Fixed Cost. Kurva ini berbentuk horizontal, menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah, walaupun jumlah produksi berubah. Tidak ada kenaikan atau penurunan dalam biaya tetap. Yang kedua yaitu kurva TFC, yaitu Total Variable Cost. Kurva ini dimulai dari titik nol dan semakin menanjak seiring bertambahnya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya variabel meningkat seiring dengan bertambahnya produksi. Yang ketiga yaitu kurva TC atau Total Cost. Kurva ini merupakan hasil penjumlahan dari TFC dan TVC. Bentuknya menanjak, dimulai dari titik yang sama dengan TFC, tetapi kemudian meningkat seiring dengan bertambahnya produksi. Yang kedua ada kurva biaya rata-rata jangka pendek.
Nah, kurva biaya rata-rata jangka pendek ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan total rata-rata untuk setiap tingkat output dalam jangka pendek. Berikut bisa dilihat gambar dari kurva biaya rata-rata. Penjelasannya yaitu, yang pertama ada kurva AFC atau Average Fixed Cost. Kurva ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan karena biaya tetap terbagi ke jumlah produksi yang semakin besar, sehingga semakin tinggi produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. Yang kedua ada kurva AFC atau Average Variable Cost, AC Average Total Cost, dan MC atau Marginal Cost. Ini berbentuk U. Bentuk ini mencerminkan hukum hasil yang semakin berkurang, yang berarti pada tahap awal produksi, biaya rata-rata dan biaya marginal menurun. Tetapi setelah melewati titik tertentu, biaya ini mulai meningkat karena efisiensi yang menurun dalam produksi. Hubungan antara kurva MC, AVC, dan juga AC. Yang pertama, hubungan MC dengan AVC. MC memotong AVC pada titik minimum AVC. Ketika MC berada di bawah AVC, maka AVC menurun. Ketika MC berada di atas AVC, maka AVC meningkat. Dan juga MC lebih curam atau steep dibandingkan dengan AVC. Sedangkan hubungan antara MC dengan AC, yang pertama MC memotong AC pada titik minimum AC. Kemudian ketika MC berada di bawah AC, maka AC menurun. Ketika MC berada di atas AC, maka AC meningkat. Titik perpotongan MC dengan AC terjadi setelah perpotongan MC dengan AVC. Selanjutnya adalah hubungan antara AC dengan AVC. AC selalu berada di atas AVC karena AC mencakup biaya tetap atau fixed cost. Jarak vertikal antara AC dan juga AVC adalah AVC atau Average Fixed Cost. Ketika output meningkat, jarak antara AC dan juga AVC semakin mengecil karena AVC menurun. Nah, penting untuk diingat bahwasanya kurva MC berbentuk U karena hukum diminishing returns. Kemudian titik minimum AVC selalu berada di sebelah kiri titik minimum AC. Semua kurva biaya rata-rata atau AC dan juga AVC akan dipotong oleh kurva MC pada titik minimumnya. Definisi biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah perhitungan biaya produksi yang memperhitungkan semua faktor produksi yang bisa berubah. Dalam jangka panjang tidak ada faktor produksi tetap, sehingga tidak perlu lagi membedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Cara minimumkan biaya dalam jangka panjang, yang pertama itu tingkat produksi yang ingin dicapai. Kapasitas pabrik yang ingin dipilih harus disesuaikan dengan jumlah produksi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, pilih kapasitas pabrik yang tersedia. Pilih kapasitas pabrik yang tepat untuk memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang secara efisien dengan biaya yang lebih rendah. Biaya produksi jangka panjang dengan menganalisis kurva AC untuk berbagai pilihan kapasitas produksi dapat menentukan ukuran pabrik yang optimal untuk minimumkan biaya dalam jangka panjang. Skala ekonomi adalah teori yang menjelaskan keuntungan biaya yang didapat perusahaan ketika meningkatkan atau memproduksi serta memperluas operasionalnya. Skala ekonomi terjadi ketika peningkatan produksi dalam jangka panjang menyebabkan penurunan biaya produksi rata-rata. Dalam kondisi ini, perusahaan menambah kapasitas produksi sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih besar, yang dapat dilihat dari penurunan biaya rata-rata pada kurva LRAC atau Long Run Average Cost. Faktor-faktor yang menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama, faktor spesialisasi produksi, di mana perusahaan besar memungkinkan pekerja untuk berfokus pada tugas-tugas tertentu. Skala tidak ekonomi.
skala tidak ekonomi terjadi ketika peningkatan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata meningkat. Keadaan ini sering disebabkan oleh kompleksitas dalam mengatur perusahaan yang telah berkembang sangat besar, yang dapat mengurangi efisiensi operasional. Terdapat 3 bentuk umum dari kurva LRIC yang menggambarkan hubungan antara skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Dalam grafik ini, biaya produksi rata-rata menurun dengan cepat. Kurva yang pertama, yang cepat menurun dan cepat meningkat. Pada awalnya, tetapi mulai meningkat pada tingkat produksi yang relatif rendah. Ini menggambarkan industri yang banyak perusahaan kecil. Kesimpulan daripada materi yang kita bahas pada video ini yaitu dalam jangka pendek biaya produksi terdiri dari biaya tetap yang tidak berubah dengan perubahan jumlah produksi dan biaya berubah yang bervariasi sesuai tingkat produksi. Biaya produksi mencakup biaya total rata-rata atau ATC, biaya tetap rata-rata atau AFC, biaya berubah rata-rata atau AVC, serta biaya marginal atau MC yang merupakan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Nah, kurva biaya produksi jangka pendek menunjukkan berbagai hubungan antara biaya-biaya tersebut, termasuk bagaimana kurva MC memotong AFC dan AC di titik minimum masing-masing. Nah, biaya produksi jangka panjang ditekankan pada upaya perusahaan untuk meminimalkan biaya melalui pemilihan ukuran kapasitas pabrik yang optimal. Skala ekonomi dan skala tidak ekonomi dalam jangka panjang juga dibahas, di mana skala ekonomi memungkinkan penurunan biaya rata-rata melalui efisiensi yang lebih besar, sementara skala tidak ekonomi terjadi ketika biaya rata-rata meningkat karena kompleksitas manajemen di perusahaan itu besar.